Baik, di sini saya akan mempresentasikan penuntun dari praktikum yang telah saya buat. Di sini saya mengambil materi sistem ekspresi. Lebih kiaranya itu membuat alat peraga tentang mekanisme pembentukan urin. Baik, yang pertama itu tujuan pembelajaran dari sistem ekspresi, di mana siswa itu dapat menyebutkan organ-organ sistem ekspresi manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat menganalisa gangguan sistem ekspresi. Nah, pada tujuan pembelajaran yang kedua itu yaitu menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dan fungsinya. Itu saya merancang sebuah praktikum yang nantinya itu siswa itu dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ, khususnya organ ginjal. Baik, di sini ada pendahuluan atau latar belakang, di mana sistem ekspresi itu adalah sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat yang sudah tidak diperlukan atau zat yang membahayakan tubuh dalam bentuk larutan. Nah, di sini kan saya mengambil sistem ekspresi yaitu urin. Hasil ekspresi itu urin dari ginjal. Urin di sini adalah cairan sisa yang diekspresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dalam tubuh. Nah, melalui proses urinasi. Kemudian ekspresi urin itu diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Mekanisme pembentukan urin sendiri itu terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nantinya mekanisme itu yang akan dibuat alat peraganya. Kemudian untuk tujuan praktikumnya itu ada 4. Yang pertama, siswa itu dapat membuat alat peraga sederhana dan mengetahui proses pembentukan urin. Kemudian yang kedua, itu siswa dapat mengetahui bagian organ mana saja yang berperan dalam pembentukan urin. Kemudian, siswa itu dapat menjelaskan peran dan fungsi bagian organ yang berperan dalam proses pembentukan urin. Dan yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan mekanisme pembentukan urin berdasarkan alat peraga yang nantinya akan dibuat. Untuk alat dan bahannya sendiri, itu yang pertama alat, ada botol bekas 1 buah yang berukuran 600 ml. Kemudian yang kedua itu selang plastik sedang. Yang ketiga corong plastik. Keempat gunting. Kelima sendok pengaduk. Yang keenam kain saringan yang ukurannya 40 x 40 cm. Dan yang terakhir itu gelas plastik ukuran 200 ml. Kemudian untuk bahannya itu yang pertama ada spons cuci piring yang berwarna kuning. Kemudian yang kedua, cat warna kuning bisa ke warna makanan. Kemudian yang ketiga itu pelet atau makanan ayam, itu 2 sendok teh makan. Kemudian yang keempat itu 2 sendok makan terigu. Dan yang terakhir itu 200 ml air hangat. Untuk prosedur kerjanya itu yang pertama, nantinya kita akan mengambil botol bekas ukuran 600 ml dan membersihkan dari sisa-sisa cairan sebelumnya. Kemudian menggunakan gunting untuk memotong bagian atas botol agar mudah diisi dan dilihat. Kemudian yang kedua itu pasang corong plastik di mulut botol yang telah dipotong. Corong ini nantinya akan berfungsi sebagai glomerulus dalam model. Nah, glomerulus ini adalah bagian dari ginjal. Itu dianalogikan itu corong itu sebagai glomerulus. Kemudian letakkan kain saringan di atas corong untuk menyaring zat-zat besar. Nah, kain saringan ini adalah dianalogikan sebagai infiltrasi. Kemudian campurkan 2 sendok teh pelet atau makanan ayam dengan 2 sendok makan terigu dalam gelas plastik. Nah, tambahkan 200 ml air hangat di dalam campuran tersebut dan aduk menggunakan sendok pengaduk hingga merata. Nantinya tambahkan beberapa tetes cat warna kuning di dalam campuran untuk memberikan warna pada urin yang akan digunakan. Kemudian yang berikutnya itu pasang selang plastik ke bagian bawah corong yang terhubung dengan botol bekas dan ujung lainnya itu ke gelas plastik ukuran 200 ml. Nantinya pastikan selang terpasang dengan baik agar cairan itu dapat mengalir dengan lancar. Kemudian itu siapkan spons cuci piring berwarna kuning dan letakkan di bagian atas corong atau kain saringan sebagai representasi dari proses augmentasi, di mana beberapa zat itu nantinya akan diserap kembali. Kemudian yang keenam, pastikan semua sambungan antara corong, kain saring, selang, dan botol bekas terpasang dengan baik dan mencek agar tidak ada kebocoran pada sambungan. Kemudian tuangkan campuran cairan simulasi urin yang telah dibuat tadi ke dalam botol melalui corong. Amati proses
cairan melewati kain saringan, mengalir melalui selang ke gelas plastik dan menunjukkan bagaimana proses reabsorpsi dan augmentasi terjadi. Kemudian yang ke-8 itu mempresentasikan dan menjelaskan setiap tahap mekanisme pembentukan urin yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dari alat peraga yang telah dibuat. Nah, setelah siswa-siswa itu telah melakukan praktikum, di akhir itu akan dibagikan tabel hasil pengamatan. Di sini ada tabel hasil pengamatan untuk melengkapi tahap pembentukan urin yang telah dipahami dari alat peraga yang telah dibuat tadi. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang mekanisme pembentukan urin. Baik, sekian itulah presentasi mengenai penutup praktikum dari materi sistem ekskresi, khususnya itu mekanisme pembentukan urin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.